Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul harga saham bisa turun sampai berapa. Ini cara hitung potensi harga saham terendah. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Sebelum membahas beberapa cara proyeksi harga saham akan turun sejauh mana, saya mau sampaikan. Semakin cepat saham bagus harganya turun, artinya semakin bagus juga peluang memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Profit dan loss merupakan dua hal yang tidak bisa dipisah. Artinya, semakin banyak potensi loss yang kamu miliki, semakin besar juga potensi profit di masa depan. Dengan catatan, sahamnya bagus, kinerjanya tumbuh, dan valuasinya masuk akal. Artinya saat kamu lihat harga saham turun signifikan, selama yakin dengan saham yang kamu beli, tidak usah khawatir. Logikanya, mau saham turun sampai sejauh mana, kalau uang yang kamu gunakan itu adalah uang dingin, artinya tetap saja uang itu belum akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Kalau begitu, kenapa harus takut dengan harga yang turun hanya dalam waktu beberapa bulan? Selain itu, pastikan saham yang kamu beli itu bagi dividen dengan yield yang menarik. Jadi, meski harga turun tidak masuk akal, kamu tetap dapat passive income rutin setiap tahun. Kalau dividen yang diterima sudah lumayan dan bisa digunakan untuk healing kecil, sah-sah saja dana itu kamu gunakan untuk menenangkan psikologi atau melakukan average down. Tidak ada yang salah dengan dua pilihan tadi, selama itu bisa membuat psikologimu menjadi tenang. Karena terkadang saat harga turun signifikan, logika kita menjadi tidak rasional. Setiap hari lihat harga turun, berita negatif di mana-mana. Grup saham mengatakan hal yang pesimis dan masih banyak lagi gangguan lainnya. Lama-kelamaan kalau kamu terus lihat informasi itu setiap hari, psikologimu bisa kacau juga. Cara terakhir yang bisa kamu lakukan, kalau dana average down sudah terlanjur habis, tapi semoga masih ada ya, sudah yakin saham yang dibeli bagus dan valuasinya masuk akal, serta perusahaan bagi dividen rutin setiap tahun, yang bisa kamu lakukan adalah uninstall semua aplikasi dan informasi yang berhubungan dengan saham. Kemudian, lanjutkan pekerjaanmu seperti biasa. Nanti, kalau sudah ada dana untuk average down, baru install lagi online tradingnya dan lakukan average down sesuai planning yang sudah dibuat. Ingat, jangan all in. Cara ini bisa dikatakan menjadi cara terakhir agar psikologi tidak kacau. Biasanya saham akan turun hingga bulan September atau Oktober, tergantung juga nama sahamnya. Jika saat ini masih bulan Juni, berarti masih ada beberapa bulan yang akan membuat psikologimu kacau. Dibanding kamu jadi berpikir tidak rasional, masih lebih baik menjauhkan diri dari pasar modal untuk sementara waktu. Kamu bisa lihat histori tahun 2008 dan 2020 yang mana harga saham terjun bebas. 1-2 tahun kemudian, harganya normal kembali. Jadi terkadang kita tidak perlu analisa yang hebat, hanya butuh kesabaran yang lebih kuat. Nah sekarang saya mau sharing 3 tips yang bisa kamu lakukan untuk sekedar memproyeksikan penurunan harga saham bisa sejauh apa. Tentu saja disclaimer on. Cara ini tidak pasti menjamin angka harga saham. Bisa saja harganya tidak turun sedalam itu, tapi bisa juga turun lebih dalam lagi. Yang jelas, dengan punya proyeksi, kamu setidaknya punya gambaran di masa depan, sehingga bisa membuat antisipasi yang tepat. Sebagai contoh, saat saya buat video dengan thumbnail di bawah ini, harga terendah BRI di tahun 2024 adalah 4.570. Saat disampaikan analisa di video ini, ada beberapa orang yang tidak setuju dan mengatakan bahwa tidak mungkin harga BRI turun di bawah 4.500. Bagaimana kenyataannya? Saat video ini dibuat, harga terendah BRI sudah di angka 4.310. Artinya, saham ini masih terus turun entah sampai harga berapa. Jadi, kita tidak boleh langsung menolak setiap informasi yang ada. Tapi lihat dulu apakah informasi itu masuk akal dan ada dasar analisanya atau tidak. Karena semua hal kita tidak tahu, begitu juga dengan saya. Analisa saya bisa benar, tapi banyak juga yang keliru. Jadi, semua yang dilihat di video ini akan terus belajar dari waktu ke waktu, begitu juga dengan saya. Intinya pasar modal ini sangat dinamis. Kehebatan kita saat ini belum tentu bisa hebat dalam 10 tahun ke depan. Jadi, tidak ada salahnya untuk terus belajar dan menambah ilmu. Oke, sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam inti pembahasan. Pertama, melihat penurunan harga beberapa tahun sebelumnya. Poin pertama yang bisa dilakukan untuk memperkirakan harga saham bisa turun sejauh mana adalah dengan melihat penurunan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian diproyeksikan di tahun sekarang. Misal, ini merupakan kinerja harga saham BRI sejak tahun 2019.
Dari data ini kamu bisa lihat bahwa saham BRI pernah turun 55% dari harga tertingginya di tahun 2020 dan paling kecil turun 21% di tahun 2022. Jika persentase itu kita masukkan ke harga tertinggi tahun 2024, berarti potensi harganya turun hingga 2.927 apabila mengacu tahun 2020. Tapi seperti yang kamu tahu, pada tahun itu terjadi krisis, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa angka 2.927 kurang akurat jika diproyeksikan di tahun 2024. Kita semua tidak ada yang tahu harga BRI bisa turun sejauh mana. Yang jelas, inilah histori harga dan data yang pernah terjadi. Jika kamu lihat dalam 5 tahun terakhir, ini harga terendah BRI sudah ditembus jika persentase penurunan diproyeksikan pada harga tertinggi tahun 2024. Contoh, angka 4.882 di tahun 2019 jika diproyeksikan di tahun 2024 sudah ditembus. Angka 5.062 di tahun 2021, angka 5.083 di tahun 2022, dan angka 4.891 di tahun 2023. Hanya angka 2.927 yang belum ditembus BRI di tahun 2024. Artinya, penurunan di tahun ini bisa dikatakan cukup signifikan sejak tahun 2019 hingga 2023. Poin kedua, analisa PER. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan analisa PER. Dengan analisa ini, kita bandingkan harga di tahun 2024 dengan laba perusahaan selama 5 tahun ini. Untuk menemukan angka harga saham yang sangat mudah, kamu hanya perlu mengkalikan angka IPS setahun dengan PER yang diproyeksikan. Valuasi PER ini sangat berpengaruh apabila kita ingin melihat perbandingan laba perusahaan dan harga saham. Contohnya seperti saham BRI yang kamu lihat di bawah ini. PER 10,88 kali ini bisa dikatakan cukup rendah jika dibandingkan data 5 tahun terakhir. Artinya, angka PER 10,8 kali untuk saham BRI hanya pernah terjadi saat krisis tahun 2020. Di tahun tersebut, PER BBRI bahkan pernah berada di angka hingga 8 kali. Artinya, dengan EPS annualized sekitar 419 di Q1 2024, harga saham BRI bisa berada di angka 3.352. Apakah di tahun 2024 harga BRI bisa di angka itu? Tentu tidak ada yang tahu. Jika melihat grafik ini dalam 5 tahun terakhir, standar deviasi minus 2 saham BRI di angka PER 6,49 kali. Artinya dengan IPS setahun 419, potensi harganya turun hingga ke angka 2.719. Meski begitu, ingatlah bahwa angka PER 6,49 kali tidak pernah disentuh, bahkan saat krisis tahun 2020 seperti grafik yang ada di ini. Dari dua analisa sederhana ini, kamu bisa lihat bahwa potensi harga BRI untuk turun ke angka di bawah 4.000 sebenarnya cukup besar. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa menebak 100% angka terendah saham ini. Yang bisa kita lakukan hanya membuat proyeksi dan memastikan punya manajemen yang baik. Poin ketiga, analisa PBV. Jika analisa PER kita bandingkan harga saham dan laba perusahaan, pada analisa PBV kita bandingkan harga saham dan modal per lembar. Artinya, metode analisa PER fokus kepada laporan laba rugi, sedangkan analisa PBV fokus kepada laporan neraca keuangan. Dengan melakukan analisa ini, kamu akan tahu dengan harga saham saat ini seberapa mahal saham perusahaan jika dibandingkan dengan modal bersihnya. Metode analisa PBV sudah pernah saya bahas dengan lebih detail pada video dengan thumbnail di bawah ini. Nah, agar kamu punya pemahaman yang utuh, mari kita simak video yang sudah pernah saya upload. Semoga ada informasi baru yang kamu peroleh. Mari kita lihat saja. Setelah melihat video tadi, saya ingin membahas lebih detail tentang metode valuasi PBV, terlebih khusus historical PBV. Menurut saya pribadi, ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah digunakan, tapi memberikan hasil yang memuaskan. Cara analisanya tidak sulit. Kamu hanya perlu mengetahui berapa book value per lembar dari suatu saham, kemudian dikali saja dengan PBV historical. Dengan cara analisa sederhana itu, kamu sudah bisa menentukan titik beli dan jual suatu saham. Agar lebih mudah memahaminya, mari simak beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan historical PBV saham BRI selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Dan saat video ini dibuat, BRI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,44 kali. Meski begitu, harga BRI saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 yaitu 2,23 kali dan minus 2 yaitu 1,91 kali.
Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, BRI punya book value per share sekitar 1933. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV BRI berada pada angka 4.929. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area belinya dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Kedua, ini merupakan historical PBV saham ASII selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 1,44 kali, dan saat video ini dibuat, ASI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 0,92 kali. Bahkan, harga ASII saat ini sudah menyentuh PBV standar deviasi minus 2. Apabila data PBV kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ASII punya book value per share yaitu 5.113. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV ASII di angka 7.363. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di atas angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham ketiga, ini merupakan historical PBV saham TLKM selama 5 tahun. Rata-rata PBV adalah 3,36 kali, dan saat video ini dibuat, TLKM sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,05 kali. Bahkan, harga saat ini sudah berada di bawah PBV standar deviasi minus 2, yang mana berada pada angka 2,34 kali. Artinya, sudah sangat rendah secara historical PBV. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping ini. Saat video ini dibuat, TLKM punya book value per share sebanyak 1.432. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV TLKM di angka 4.812. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham keempat adalah ITMG, dan ini merupakan historical PBV selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali, dan saat video ini dibuat, ITMG sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Meski begitu, harga ITMG saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 dan bahkan minus 2. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ITMG punya book value sebanyak 24.097. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV ITMG adalah 31.567. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka itu, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Meski metode historical PBV ini sederhana dan mudah digunakan, tapi metode ini punya beberapa kelemahan yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, historical PBV akan bergantung pada durasi waktu yang digunakan. Mungkin orang yang pakai durasi waktu 1 tahun, angka PBV historical akan berbeda dengan mereka yang gunakan durasi waktu 5 tahun, begitu juga seterusnya. Kedua, apabila perusahaan memiliki corporate action yang mempengaruhi ekuitas, misalnya pembagian dividen, tentu saja hal itu akan berdampak pada nominal book value, apakah signifikan atau tidak. Ketiga, setiap orang punya asumsi standar PBV yang berbeda. Ada yang mengatakan PBV 2 kali masih murah, ada juga yang mengatakan sudah mahal. Memang teknik valuasi juga harus melihat kondisi perusahaan. Semakin besar perusahaannya, sewajarnya valuasinya menjadi tidak sangat murah lagi. Agar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu secara cepat. Pertama, durasi waktu melihat historical PBV. Gambar di atas merupakan periode historical PBV BRI selama 5 tahun, sedangkan gambar di bawah memiliki durasi hanya 1 tahun. Apabila menggunakan durasi waktu 5 tahun, yaitu gambar di atas, rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Tapi, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, rata-rata PBV menjadi 2,8 kali. Dengan kata lain, jika menggunakan durasi waktu 5 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata adalah 4.929. Sedangkan apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun,
harga BRI pada PBV rata-rata menjadi 5.412. Perbedaan yang cukup signifikan, dari 5.400 menjadi 4.900. Di sini saya baru membahas tentang PBV rata-rata, belum membahas juga tentang standar deviasi dari PBV tersebut. Dengan perbedaan angka rata-rata PBV ini, tentu akan berpengaruh kepada harga saham yang akan dianalisa. Orang yang menggunakan durasi waktu 5 tahun di saham BRI akan memiliki rata-rata PBV lebih konservatif dibanding mereka yang hanya pakai durasi waktu 1 tahun. Perbedaan itu muncul karena periode waktu yang digunakan, namanya saja rata-rata. Berarti, angka yang digunakan harus dibagi rata berdasarkan durasi waktunya. Poin kedua, corporate action. Gambar di samping ini merupakan cuplikan dari laporan keuangan BRI per Q1 2024. Kamu bisa lihat bahwa ada laporan yang khusus membahas tentang perubahan ekuitas, dan salah satu komponennya adalah pembagian laba dividen yang saya stabilo ini. Nah, dividen ini merupakan salah satu corporate action yang akan berpengaruh kepada ekuitas perusahaan, meskipun harus dilihat lagi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebagai contoh, berdasarkan data di samping, kamu bisa lihat bahwa ada komponen pembagian laba dividen sekitar 34,89 yang berpengaruh terhadap total ekuitas pemilik entitas induk Bank BRI. Artinya, apabila ekuitasnya berkurang, hal itu akan berpengaruh kepada book value per lembar yang juga berdampak kepada harga PBV yang menjadi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada corporate action yang membuat ekuitas bertambah, hal ini akan berpengaruh pada book value per lembar dan juga berdampak kepada angka PBV yang semakin rendah. Ingat, angka PBV berasal dari dua faktor, yaitu price dan book value. Apabila price tetap tapi book value berkurang, otomatis PBV jadi bertambah. Sebaliknya, apabila price tetap tapi book value bertambah, otomatis PBV akan berkurang. Logika sederhananya seperti itu. Jika kamu belum paham, silahkan ulangi lagi pembahasan ini dan disimak baik-baik. Poin ketiga, asumsi standar PBV. Poin ketiga ini bersifat subjektif. Artinya setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Misalnya kita gunakan contoh Bank BRI. Dengan book value per lembar di angka 1933, orang yang tertarik beli saham ini pada PBV 2 kali akan melakukan pembelian saat harganya berada di angka 3.866. Sedangkan mereka yang punya standar PBV di angka 2,5 kali sudah membelinya pada harga 4.832. Pertanyaannya, manakah yang benar? Tidak ada yang tahu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apabila harga BRI bisa turun ke angka 3.866, tentu orang yang punya standar PBV 2 kali akan lebih beruntung karena bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi apabila BRI tidak turun ke angka itu dan berbalik naik, mereka yang beli di PBV 2,5 kalilah yang menjadi lebih beruntung karena sudah punya sahamnya kemudian harga naik. Kesimpulan, setiap metode valuasi punya plus minusnya masing-masing. Tidak ada satu metode pun yang 100% sempurna karena semua metode ada kelemahan. Tidak perlu belajar terlalu banyak metode untuk mencari metode yang paling sakti, karena kamu tidak akan pernah menemukannya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mencari metode yang kamu pahami dan nyaman untuk digunakan. Selama metode itu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, gunakan saja, sambil terus menganalisa dan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang mungkin disebabkan oleh metode itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, strategi temu saham the stock market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.